Dime tu verdad, me diré que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu cara menentukan parameter dan variabel. Saya Yunita Wulandari. Saya Putri Bunga Sroja. Saya Dinia Jarwani. Saya Nabila Uswatul Apriyati. Saya Nabila Laliatul Hidayah. Saya Sofiana Febrianti. Yang pertama yaitu penentuan parameter dan variabel. Penentuan parameter dan variabel sangat tergantung pada masalah penelitian, tujuan penelitian, dan juga kerangka teori yang dipergunakan. Disarankan setiap peneliti hendaknya mempelajari terlebih dahulu semua konsep atau teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ingin diteliti. Parameter dan variabel telah dipilih sebagai alat analisis yang merupakan indikasi dalam pemilihan metode analisis yang akan dipergunakan serta pengujian hipotesis. Selain itu, parameter dan variabel juga dipakai dalam penelitian sebagai pedoman atau petunjuk untuk mencari data atau informasi di lapangan, baik dengan menggunakan data sekunder, observasi, maupun pengumpulan data primer dengan menggunakan metode survei. Berikut ini contoh kasus analisis tingkat kepuasan penghuni perumahan dengan menggunakan metode survei. Untuk itu, data-data dan informasi dipergunakan akan diperoleh dengan memakai kuesioner. Selanjutnya yaitu contoh kasus analisis tingkat kepuasan penghuni. Tujuan penelitian: 1. Mengetahui tingkat kepuasan penghuni secara umum. 2. Membuat rangkaian prioritas faktor-faktor penting yang membuat penghuni merasa puas. 3. Mengetahui tingkat kepuasan penghuni secara spesifik dilihat dari aspek yang pertama yaitu kondisi fisik perumahan, hubungan sosial antar penghuni. Yang ketiga, fasilitas pelayanan yang diberikan oleh pengembang. Dan yang terakhir, ranking prioritas pelayanan yang paling diberlakukan oleh penghuni. Yang keempat, mengetahui tingkat kepuasan dalam hubungannya dengan kemudahan pencapaian pusat kegiatan lainnya. Dan yang terakhir, mengetahui prioritas perbaikan yang sangat dibutuhkan. Cara penentuan parameter dan variabel. Parameter dan variabel yang dipergunakan disusun berdasarkan masalah penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran atau konsep yang ada. Berikut ini adalah parameter dan variabel yang dipergunakan. Diklasifikasikan berdasarkan 1. Identifikasi, 2. Fasilitas umum seperti pembuangan sampah, penyediaan air, listrik, telepon, kebersihan pemukiman, penerangan jalan dan sistem drainase, pelayanan jasa angkutan dan juga keamanan. 3. Fasilitas sosial seperti organisasi dan kelompok kerja, ketersediaan fasilitas sosial, preman. Parameter dan variabel. Parameter riset yang pertama yaitu identifikasi dengan variabel kualitatif. 1 yaitu wawancara, 2 nama pengembang, 3 nama lokasi, 4 nama kebutuhan, 5 nama populasi, yang ke-6 yaitu nama responden, yang ke-7 hubungan dengan kepala keluarga, yang ke-8 yaitu jenis kelamin, yang ke-9 yaitu status perkawinan responden. Dengan nilai variabelnya yaitu angka, nama kecil dan nama keluarga, kepala keluarga yaitu suami dan istri, laki-laki dan perempuan, belum kawin yaitu kawin dan cerai, dan terakhir yaitu tahun. Selanjutnya ada parameter riset telepon umum. Variabel kualitatif yaitu ketersediaan telepon umum,
masalah yang berhubungan dengan penggunaan telepon, jenis masalah telepon, saran pemecahan masalah telepon. Nilai variabelnya yakni tidak atau ya, tidak pernah digunakan, tidak ada masalah, tetapi kadang-kadang, sering, dan sangat sering. Tidak pernah digunakan, tidak ada telepon rusak, tidak cukup, dan lain-lain. Tidak ada pemasangan baru, peningkatan kualitas dan jumlah, dan lain-lain. Yang kedua ada pembuangan sampah. Variabel kualitatifnya yaitu ketersediaan jaringan pembuangan sampah, cara pembuangan, pada kasus tidak ada fasilitasnya, frekuensi masalah yang berhubungan dengan pembuangan sampah, jenis masalah pembuangan sampah. Nilai variabelnya yakni tidak atau ya, dibuang pada lahan terbuka, dipendam, dibakar, dan lain-lain. Tidak pernah, kadang-kadang, sering, dan sangat sering. Tidak tersedia, tidak teratur, tidak bersih, dan terlalu mahal. Parameter riset yang pertama, jasa keamanan. Variabel kualitatif yang pertama yaitu ketersediaan jasa keamanan di dalam kompleks. Nilai variabelnya tidak atau iya. Yang kedua, pengelolaan sistem keamanan. Nilai variabelnya pengembangan, perusahaan swasta, penyewa, dan lain-lain. Yang ketiga, nilai variabel kuantitatif, tarif jasa keamanan per bulan. Nilai variabelnya rupiah. Yang keempat, banyaknya pencurian di kompleks. Nilai variabelnya tidak ada, kadang-kadang, sering, sangat sering, dan lain-lain. Yang keempat, masalah keamanan lainnya. Nilai variabelnya tidak atau iya. Yang kelima, saran pemecahan masalah. Nilai variabelnya tidak ada, perlu penjaga, perlu polisi dan penjaga, perlu lampu jalan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu parameter riset. Preman, variabel kualitatif, preman kompleks, nilai variabelnya tidak atau iya. Yang kedua, nilai variabel kuantitatif, jumlah preman, nilai variabelnya jelaskan. Variabel kuantitatif, jumlah anggota setiap kelompok, nilai variabelnya jumlah anggota. Parameter riset yang ketiga, preman, variabel kualitatif, preman di kompleks, nilai variabelnya tidak atau iya. Variabel kuantitatif, jumlah preman, nilai variabelnya jelaskan. Variabel kualitatif, tempat mangkal preman, nilai variabelnya pinggir jalan, toko di estrat, gerbang estrat, di rumah, klub organisasi, pojok jalan, dan lain-lain. Variabel kualitatif, perkelahian antar preman, nilai variabelnya tidak atau iya. Variabel kualitatif, banyaknya perkelahian, nilai variabelnya tidak atau pernah. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.